energi terbarukan. Jadi yang namanya usaha itu adalah gaya yang menghasilkan perpindahan. Kan udah pernah kita bahas dulu. Jadi usaha itu akan ada nilainya jika ada perpindahan. Gaya kali perpindahan. Ini harus diingat. Usaha hasil kali gaya perpindahan. Perpindahan itu satuannya meter, kalau gaya itu newton. Makanya usaha itu newton meter atau joule, sama aja. Jadi kalau misalnya kita mendorong suatu tembok dengan gaya yang sangat besar, gayanya misalnya 300 newton, tapi tembok itu kan nggak berpindah, sehingga perpindahan yang dihasilkan adalah 0, maka usaha yang dihasilkan juga 0, gitu ya. Kemudian itu jadi sebenarnya rumus usaha itu adalah F dikali cos alpha dikali S perpindahan. Nah, alpha itu apa? Alpha itu adalah sudut yang terbentuk antara gaya dan bidang datar atau perpindahannya maksudnya. Jadi kan si bendanya ini akan berpindah ke sini kan, ke arah ini. Sedangkan gaya yang diberikan kan membentuk sudut gini, tariknya gini. Kalau misalnya nariknya kayak gini lurus, itu nanti sudut yang terbentuk itu adalah 0 derajat maksudnya. Nah, kalau 0 derajat, cos 0 itu nanti kan makanya harus tahu sudut-sudut istimewa trigonometri. Kalau cos 0 itu adalah 1. Makanya kalau ini nilainya 1, sama aja nilai W sama dengan F kali S yang rumus sebelumnya itu khusus kalau sudutnya 0. Jadi kalau misalnya gambarnya itu kayak gini, ini bendanya terus gayanya kayak gini, gayanya lurus kayak gini, itu sudut yang terbentuk 0. Jadi kalau mau hitung usaha tinggal F kali S saja, tapi yang sebenarnya itu ada dikali cos alpha gitu ya. Jadi nanti misalnya ini membentuk sudut 60 derajat. Nah, nanti cos 60 itu berapa? Nanti kita lihat di tabel aja kalau belum hafal, karena belum belajar trigonometri. Kalau cos 60 itu setengah. Nah, nanti tinggal dikalikan aja gitu. Nih, usaha berbanding lurus. Kenapa berbanding lurus? Karena kan ini W, F. Sama-sama di atas, nggak ada yang per kayak gitu. Ini ngerti lah. Lanjut. Menghitung usaha dari grafik dan perpindahan. Jadi kalau misalnya ada, karena kan ini ya, aku pernah bilang, ini kan namanya gaya, ini perpindahan meter. Jadi nanti ada grafiknya bisa kotak gini doang, atau misalnya berbentuk trapesium. Jadi kalau kita mau hitung, sebenarnya kan kita mau ditanya usaha-usaha itu kan rumusnya F kali S. Nah kan ini agak susah nih kalau kita lihat angkanya. Rumusnya itu kita tinggal cari luas si bangunnya ini aja gitu. Kalau misalnya nih gambar ini, yang ini yang aslinya kan persegi panjang, nanti misalnya di sini 8, di sini 3, yaudah tinggal 8 kali 3 aja kayak gitu kan. Intinya kalau kita mau cari suatu nilai yang mana hasilnya itu F berapa kali berapa kayak gitu loh. Misalnya ini apapun dia, nanti di selanjutnya pelajaran selanjutnya ini ada kayak besaran apa, misalnya gini loh, contohnya misalnya ini ini apa ya, nah ini misalnya V, sorry ya, misalnya ini V, ini T misalnya, terus yang tanya A, karena rumus A itu V kali T, terbalik ya kayaknya, A itu kan V per T ya, sorry, ini misalnya ini A, percepatan ini T, ini contoh doang, terus yang ditanya V rumusnya kan A kali T, yaudah itu juga pasti kita suruh bisa hitung luas bangun datar yang terbentuk dari grafik itu kayak gitu secara umum gitu ya. Terus lanjut lagi yang namanya daya itu usaha bagi waktu. Jadi
watt itu artinya joule per second, usaha yang dilakukan setiap detik, kayak gitu cara ingatnya. Ini besaran-besaran lain yang mungkin kalau ditanya bisa tahu. Terus 1 joule itu kan 1 watt per second. Ini rumus lain lagi, 1 HP itu 746. Ini satuan-satuan yang umum lainnya maksudnya, tapi yang paling umum itu joule ya, gitu. Kan misalnya P itu sama dengan S per T, berarti P juga F dikali V. Loh, kok bisa gitu? Karena tadi kan P itu W per T, sedangkan W itu kan F dikali S, terus ada T nya kan. Nah ini kan V, jadi sama aja kayak F dikali V gitu. Lanjut. Nah, jadi energi itu yang mau kita pelajarin itu ada dua, ada energi kinetik, ada energi potensial. Jadi energi kinetik itu yang energi itu kan gerak, jadi energi yang menghasilkan gaya gerak gitu. Jadi misalnya suatu benda itu bergerak, dia pasti punya energi gerak seperti itu ya. Kalau suatu benda yang diam, berarti kan dia nggak punya energi gerak, energi geraknya 0 gitu kalau dia diam. Kenapa gitu? Karena energi kinetik itu atau energi gerak rumusnya adalah setengah mv kuadrat, jadi dipengaruhi oleh kecepatannya. Jadi kalau benda diam kecepatannya kan 0, sehingga pasti EK-nya juga 0, begitu ya. Lanjut. Usaha dan energi kinetik. Nah ini W itu kan F kali S, untuk massa tetap berarti F itu kan M kali A gitu untuk massa yang tetap. Nah percepatan tetap ini sebenarnya rumus yang belum dipelajari sekarang ya. S itu setengah V ditambah VF dikali T. Nah kalau mau cari A itu, karena A itu kan S per T. Nah ini sebenarnya rumusnya kurang penting sih, tapi mari kita lihat aja. Nah jadi kan M dikali AX, karena AX itu ini diganti deh dengan ini. Terus kan ada S lagi, S itu ini S, ini A. Kemudian jadi apa lagi nih? Terus nah ini setengahnya kan ke depan nih. Ini sebenarnya kalau kita kali jadinya MV per T dikurang MVF VI per T. Sebenarnya ini nggak penting sih, tapi nggak apa-apa, kita jabarin aja. Terus dikali VI plus VF T ginian. Nah ini kan kalau M per T VF kurang VI ya, dikali VI ditambah VF, terus kan ada T nya, ini kan sama-sama dikali ini makanya kecoret. Terus ini bentuk A min B, A plus B, jadinya A kuadrat min B kuadrat, sehingga jadi setengah M VF kuadrat dikurang VI kuadrat, begitu. Ini nanti rumusnya jadi W sama dengan delta EK, jadi EK akhir dikurang EK awal, EK 2 dikurang EK 1. Coba lihat ya. Sorry. Nah, EK kan setengah MV kuadrat, jadi tuh rumusnya itu adalah ini, udah kecoret-coret. Gimana sih hapusnya? Nah, EK dikurang EK 0, atau rumusnya delta EK itu adalah usaha. Jadi usaha selain yang tadi itu bisa pakai rumus ini juga. Terus selanjutnya nah ini istilah-istilah, ini teori sih, kurang penting lah ya, bisa baca. Konservatif itu tidak tergantung lintasan, kalau non konservatif itu tergantung lintasan. Ini mirip sama yang apa namanya, vektor sama yang bukan vektor. Ini ada namanya energi potensial, ini tahu ya, ini juga teori sih, ini baca aja. Terus baru ini hubungannya energi potensial, ini baru yang pakai rumus. Jadi energi, kalau sebenarnya kan energi potensial itu
ada yang gravitasi, ada yang pegas. Kalau gravitasi itu dia kayak gini loh, vertikal, dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Jadi kalau misalnya kita jatuhin benda itu kok bisa jatuh karena ada gaya gravitasi bumi gitu ya. Karena kalau nggak ada gaya gravitasi bumi, seharusnya benda yang nggak kita pegang itu akan melayang gitu kan guys. Selanjutnya mana oh ini tadi kelewatan ya. Anyway, ini besar usaha yang dilakukan benda yang bergerak tadi ya. W sama dengan setengah mv 2 kuadrat dikurang setengah mv 1 kuadrat. Pokoknya ini kayak V yang besar kurang yang kecil aja, hasilnya pasti positif deh. Nih, kan ada istilahnya kalau W-nya positif pasti EK-nya positif. Tapi kalau W-nya negatif berarti EK-nya negatif, berarti pengurangan energi kinetik. Jadi kayak dari cepat jadi lambat semacam itu. Tapi ini biasanya lebih ke positif sih, kelewatan tadi. Nah, ini energi potensial yang kita pelajarin itu yang gravitasi, yaitu yang dipengaruhi oleh ketinggian suatu benda. Tadi kalau benda energi kinetik itu suatu benda yang punya kecepatan gitu kan. Dia punya energi kinetik kalau dia punya kecepatan atau dia bergerak. Sedangkan pada energi potensial itu suatu benda yang memiliki ketinggian, misalnya dari tanah berapa, itu dia punya. Jadi misalnya ada benda di sini sama di sini, ini tanah ya, dia energi potensialnya akan lebih tinggi yang ini kan gitu, karena rumusnya kan M dikali G dikali H. G itu selalu konstan kan, pada umumnya dia 10 meter per second kuadrat. Sebenarnya sih 9,8 sih, tapi biasanya dibulatin kayak gini. Kalau nggak diketahui kita pakainya 10 biasa. Nah habis itu, nah ini dia hasil kali bla bla bla, ini teori biasa ya. Nanti hubungannya, ini ada hubungannya lagi dengan usaha sama kayak tadi. Jadi suatu benda di dekat pengukurannya tergantung pada kedudukan atau ketinggian. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat sebuah benda sama dengan selisih energi potensialnya. Jadi misalnya ini kan gaya berat, jadi si gaya berat itu kan ke bawah nih. Jadi W itu weight M dikali G, itu sama kayak gaya juga. Kalau gaya M kali A, satuannya sama-sama Newton, berat dia ke bawah. Jadi kalau G itu cuma atas bawah doang gitu kan. Nah habis itu dia rumusnya berarti suatu benda kalau mau jatuh atau berpindah posisi itu juga melakukan usaha. Yang dimaksud tuh ini dari rumus ini. Jadi Mg delta H sih sebenarnya, H1 kurang H2. H1 itu biasanya yang lebih tinggi, H2 ini. Nah hitungnya itu dari bawah ya, bukan dari atas, karena ketinggian. Misalnya gini, ini 10, nah ini 5, jangan 5 deh, ini 4, ini 6. Jadi dari sini ke sini 6, H2 nya itu 4. Nah nanti selisihnya itu baru si 6 gitu untuk hitungnya. Kemudian ini juga kurang penting sih sebenarnya, kayak kalau usahanya positif berarti EP nya negatif, pengurangan gitu, kebalikan, karena dia kan ke bawah. Kalau misalnya usahanya negatif, justru EP nya positif, berarti bertambah, berarti ke atas kayak gitu guys. Jadi kalau usahanya kalau ke atas kan dia, kalau misalnya EP nya negatif berarti dia ke bawah gitu, dari tinggi ke bawah gitu, perubahannya positif, perubahannya negatif. Kalau perubahannya positif berarti kan dari misalnya 5 ke 10 kan naik dia, nambah. Ini juga kurang penting sih sebenarnya, hasilnya selalu positif. Terus ada kalor itu panas. Nah ini juga sebenarnya jarang dipelajarin sih, tapi maksudnya ya sekedar tahu aja deh. Jadi ada satuan usaha juga sama, ini sama dengan satuan usaha kan joule, tapi biasanya kalor itu pakai kalori. 1 joule itu 0,24 kalori, sama-sama kayak energi panas gitu. Nah bisa ada kalor jenis ini juga Q sama dengan MC delta T ya, klasik sih, ini kan fisika SMP ya gitu. Habis itu ini energi listrik juga W sama dengan P dikali I kali T, ini juga sekedar tahu aja. Terus gabungan dari yang tadi di awal dari itu kan W per T, jadi kalau W itu V kali I kali T, jadi makanya P itu V kali I. Dan ini karena P sama dengan V kali I, V itu kan I kali R, makanya ini bisa diganti R, dan jadilah I kuadrat R itu, P sama dengan VI gitu ya. Lanjut, nah ini ada contoh soalnya kan dibilang 10 kilo, itu berarti M nya
nya 10, terus F nya 100, sudutnya alfanya 60 terhadap arah horizontal, berarti maksudnya kayak gini loh, ini kan horizontal jadi kayak gini ya. Kalau terhadap arah vertikal dia naikin ke atas sih, itu lain lagi makanya. Jadi kalau kayak gini rumusnya tinggal masukin aja guys, cepet deh. Mending satuannya udah benar, meter, newton, kilo. Terus yang kedua, soal yang kedua misalnya soal yang kedua itu dia bilang massa benda A. Nah kalau ada soal kayak gini kita harus buat dulu kayak gini, MA sama dengan 3 MB. Nah pokoknya ikutin aja tuh soalnya. Nah kalau kelajuan VA itu setengah VB. Kalau kamu nggak mau ada nilai-nilai setengah, ini sebenarnya kalau kita kali silang, oh berarti 2 VA itu 1 VB. Banyak sih, banyak cara bebas gini. Nah pertanyaannya perbandingan kinetik A sama B, jadi kita tulisnya kayak gini sebenarnya, EK A banding EK B gitu aja. Terus EK A itu rumusnya kita masukin rumusnya setengah MA VA kuadrat kayak gitu banding setengah MB VB kuadrat. Nah setengah, kalau perbandingan setengah ini bisa kita coret satu, sedangkan MA sama MB nya nggak boleh langsung dicoret ya, karena kan beda, makanya kita harus samain dulu. Di sini kan ada MA nya 3 MB, jadi kita bisa ganti MA nya dengan 3 MB, pindah ke sini ya, 3 MB dikali VA. VA nya kita buat tetap aja, karena di sini VB nya yang kita ganti, VA kuadrat gitu, banding yang sebelah sini MB nya yang tetap kali, nah VB itu kan 2 VA, jadi kalau VB nya dikuadratin, ini jadi 4 VA kuadrat gitu. Nah di sini kalau udah sama angka-angkanya, ini kan VA kuadrat persis bisa kita coret, MB juga persis. Nah dapat deh 3 banding 4. Emang kan pakai cara yang ini juga boleh sih. Ini sebenarnya ada E nya, typo deh gitu. Terus nah ini ada M3, ini ada grafik F sama S grafiknya. Pertanyaannya usaha, ini yang kayak tadi Kak bilang kan usaha itu W sama dengan F kali S. Nah di sini si M ini nggak terlalu guna kalau kita mau pakai rumus ini yang grafik tadi. Nah ini kita tinggal cari ruasnya aja, ruas grafik ini, bangun datar yang dibentuk oleh grafik ini. Ini kan bawahnya 10, batas atasnya kan 10 kurang 3 7, berarti pakai rumus trapesium per 2 dikali tingginya, jadi sini ke sini yang ini 20. Terus ya udah jadinya wait a minute, kok kakak salah sih, ini atasnya kok ini 7 sih, 7 terus kok 4 sih, ini kayaknya dia salah deh, harusnya ini kan 10 tambah ini gitu ya. Oh tapi wait a minute, I know, ini sebenarnya hati-hati ya, soalnya menjebak kata barisan lebih terjebak. Jadi kenapa dia 7 tambah 4? Sorry. Karena mana pensilnya? Karena ini dia mintanya sampai 7 meter doang, berarti kan sampai sini nih. Nah, jadi gambarnya itu cuman kayak gini. Nah 7, bawahnya 7, karena ini 7 kurang 3 4, makanya 7 tambah 4 per 2 dikali 20 gitu ya guys. Sebuah balok bermassa 4, nah M nya 4, terus V nya 10, V awal, V1 10-an, V2 nya 5 kayak gitu. Nah perubahan energi kinetik, perubahan itu artinya delta EK deh, delta EK ini sama aja kayak ditanya W nya ya, W kan sama dengan delta EK sama dengan delta FE juga. Terus tinggal masukin rumus deh, gampang deh. Terus kenapa dia bilang turun? Karena dia turun, kan dia bilang turun, makanya turun, karena mengecil. Nah ini ada soal-soal, jadi pokoknya sebenarnya soal rumusnya itu ada 3 doang, jadi W sama dengan F
cos alfa atau apapun sudutnya kali S. Kalau membentuk sudut, kalau nggak membentuk sudut ya nggak usah pakai cos alfanya, kan berarti alfanya 0 derajat. Kalau 0 derajat cos 0 itu 1. Nah terus yang kedua W sama dengan delta EK begini, sama W sama dengan delta EP. Kapan dipakainya? Gampang banget. Yang kedua itu pakainya yang ini kalau ada istilah kecepatan gitu. Ada M per S, pakai rumus itu. Kalau yang ketiga pakainya kalau ada ketinggian, biasanya diketahui G-nya gitu-gitu. Nah, itu pakai itu tuh. Contohnya soal nomor 1 yang diketahui kan ini apa? S. Terus ini F. Nah, licin sempurna, usaha yang dilakukan orang tersebut. Ini kan perpindahannya gini ya, langsung. Jadi kita nggak perlu cari sudut. Jadi ini sebenarnya nggak ada sudutnya. Jadi kan perpindahan itu kalau vertikal, ini bedanya. Ini vertikal. Dia langsung aja F kali S karena ini dianggapnya dari bawah ke atas kayak gitu guys. Jadi langsung W sama dengan F kali S ya. Terus kalau soal nomor 2 ini ada G, terus ada, jadi ini misalnya ada kita jatuhin, pakunya nancap ke bawah gitu. Tapi pertanyaannya apa? Kita lihat cara analisisnya gimana. Ini ada G, terus GGC udara diabaikan, ini hanya for the sake of fisika. Itu sebenarnya ada GGC, jadi kalau dia bilang abaikan, kita abaikan aja. Sebenarnya kalau fisika lanjut nggak boleh diabaikan, ada nanti dikasih itu, tapi ini kan diabaikan ya udah. Terus ini W karena dia bilang usaha, ada W ada G, masanya berapa pertanyaannya. Nah di sini ada H, hanya 0,4. Jadi rumus itu apa? Kita pakai rumus yang kedua, yang ketiga maksudnya. W sama dengan apa tadi ya, lupa. EP M G delta H. Nah karena dia W nya 8, M nya kita yang cari M nya, G nya 10. Nah delta H nya dari ketinggian 0,4 ke bawah, berarti 0,4 kurang 0, karena kan dia sampai ke bawah. Terus tinggal cari ini M nya, dapat kayak biasa. Kenapa 0? Karena dia dari ketinggian sini ke ketinggian ini gitu. Nah habis itu ada 8 soal.